فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan alamatul amr. Setelah kemarin kita baca muqaddimah beliau, setelah selesai membaca atau setelah selesai menjelaskan tentang alamat-alamat madhi dan hukumnya. Qala rahimahullah fa dzakartu anna alamatahu allati yu'rafu biha murakkabatun min majmu'i syai'aini wa huma dalalatuhu 'ala talab wa qabuluhu ya al-mukhatabah. Fa dzakartu, kemudian aku sebutkan. Di mana ini disebutkannya? Di matan. Nah, dalam matan yang telah kita baca di awal. Nah, beliau sebutkan apa tentang tanda apa fi'il amr yang tersusun dari dua tanda yang harus ada. Nah, makanya dikatakan oleh beliau murakkabatun min majmu'i syai'ain, yaitu gabungan dari dua perkara yang harus ada, yaitu dalalatuhu 'ala talab wa qabuluhu ya al-mukhatabah. Penunjukan makna talab, yaitu penunjukan suatu permintaan, dan yang kedua apa? Bisanya dia menerima ya mukhatabah, yaitu memungkinkan untuk menerima ya mukhatabah. Ini dua tanda yang harus ada pada fi'il amr. Dan mengenai dalalatuhu 'ala talab, yang dimaksud adalah makna sendirinya ikhwanifillah, yaitu memang sejak asalnya dia menunjukkan talab, menunjukkan permintaan, bukan dikarenakan ditambahkan dengan suatu huruf, sebagaimana misalnya pada fi'il mudhari' ditambah lamul amr. Itu juga menunjukkan apa? Talab, tapi penunjukan talabnya dikarenakan apa? Dikarenakan dia bergabung dengan lamul amr. Nah, maka ditanbih di sini dalam catatan nomor 2. Iqra ya Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ay bi nafsihi la bin dimani ghairihi ilaihi fa yukhraju lahu bi taqdim fa inna dalalatahu 'ala talabi biwasitatil lam. Nah, ini maksud dalalatuhu 'ala talab ay bi nafsihi la bin dimami ghairihi ilaihi. Nah, dengan sendirinya memang dia menunjukkan talab, bukan dikarenakan bergabung dengannya perkara lain. Tayyib. Fa yakhruju lahu litadrib, maka keluar ya contoh apa? Litadrib. Daraba yadribu. Nah, kemudian kemasukan lamul amr litadrib. Fa inna dalalatahu 'ala talab biwasitatil lam. Ini jelas ya kan, karena penunjukan talab dari litadrib itu dengan perantara apa? Lamul amr. Nah, wal amru mustaqbalun abadan li'annahu matlubun bihi husulu ma lam yahsul aw dawama ma hasala aw dawamu ma hasala. Nah, perkara berikutnya khanifillah tentang apa? Makna dari fi'il amr. Dikatakan di sini wal amru mustaqbalun abada. Fi'il amr itu selama-lamanya menunjukkan apa? Makna mustaqbal. Kenapa? Li'annahu matlubun bihi husulu ma lam yahsul aw dawamu ma hasal. Dikarenakan pada fi'il amr ikhwanifillah matlubun bihi husulu ma lam yahsul, dituntut, diminta dengannya apa? Terjadinya suatu perkara yang belum terjadi, atau terus menerusnya apa? Perkara yang sudah ada. Jadi ini makna yang dikandung oleh fi'il amr, yaitu dia bermakna perintah. Maksud perintah apa? Yaitu meminta sesuatu yang belum terjadi, atau apa?
meminta agar sesuatu yang sudah ada itu terus menerus adanya. Nah, ini dua penunjukan fi'il amr dan kedua-duanya menunjukkan makna mustaqbal. Nahu ya ayyuhan nabi ittaqillah. Nah, perhatikan ya ayyuhan nabi ittaqillah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk bertakwa kepada Allah. Di sini masuk kategori yang mana? Abdullah. Husulu ma lam yahsul aw dawamu ma hasal. Pada ittaqillah. Nah, dawamu ma hasal, kenapa? Nah, karena jelas Nabi SAW adalah seorang yang bertakwa tatkala diperintahkan dengan ayat ini. Menunjukkan yang diinginkan adalah agar terus-menerus beliau bertakwa. Bukan berarti ketika diperintahkan ittaqillah dia belum bertakwa. Nah, istamir. Qala al-musannifu illa an yurada bihi al-khabar lahu irmi wala haraj fa innahu bimakna rumaita wal halu hadhihi wa illa lakana amran lahu bitajdid ar-ramy wa laysa kadzalik. Nah, dikecualikan ikhwani fillah ini sebagai faedah. Faedah yang belum didapat dulu. Kalau penunjukan makna na'am untuk fi'il amr bahwasanya dituntut husulu ma lam yahsul dan dawamu ma hasal, ini telah kita lewati dalam jurumiyah. Sekarang dikecualikan ikhwani fillah na'am dari makna fi'il amr tersebut yang bermakna mustaqbal selama-lamanya, dikecualikan illa an yurada bihil khabar, kecuali apabila diinginkan dengan fi'il tersebut khabar. Sebagaimana terkadang fi'il madhi diinginkan khabar. Misalnya apa? Rahimahullah, radhiyallahu anhu. Ini apa? Fi'il madhi tapi diinginkan apa? Doa. Terbalik tadi. Dalam fi'il madhi tapi diinginkan apa? Insya. Dia khabar tapi diinginkan insya. Diinginkan doa, semoga Allah meridainya, semoga Allah merahmatinya. Nah, ini sebaliknya sekarang. Fi'il amr yang dia itu insya tapi diinginkan khabar. Sehingga maknanya bukan mustaqbal lagi. Paham? Maka dikatakan oleh musannif di sini Ibnu Hisham, illa an yurada bihil khabar, kecuali apabila diinginkan dengan fi'il amr tersebut khabar. Contohnya apa? Fi'il amr kok diinginkan khabar? Nahwu irmi wala haraj, lempar tidak masalah. Nah, tapi pelemparan jumrah itu sudah terjadi karena sudah ditanyakan. Nah, ditanyakan kepada Rasulullah SAW seorang yang melempar, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ada sedikit penyelisihan, cuman tidak sampai menjadikan apa dia batal. Dan artian boleh untuk dibolak-balik amalan pada hari tersebut antara apa? Melempar, menyembelih dan mencukur. Baik, antara melempar, menyembelih dan mencukur. Rasulullah SAW katakan irmi wala haraj. Fa innahu bimakna ramaita wal halu hadhi. Nah, engkau telah melempar dalam kondisi demikian, tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa seandainya melempar setelah mencukur atau sebelum mencukur, atau setelah menyembelih atau sebelum menyembelih. Ini maksudnya. Wa illa lakana amran lahum bitajdidir rami wa laysa kadzalik. Jika tidak demikian, jika makna adalah makna amr, perintah untuk melempar, tentunya ini adalah perintah untuk memperbarui, melempar lagi. Padahal sahabat saat itu bertanya kepada Rasulullah tentang kondisi apa? Seorang yang melempar dengan urut-urutan tadi. Ada yang mengedepankan, ada yang mengakhirkan, hubungannya dengan mencukur dan apa? Menyembelih. Amalan pada hari nahar dalam haji, Baik. Dan Rasulullah SAW tidak perintahkan untuk memperbarui, untuk melempar lagi. Menunjukkan berkata dulu irmi wala haraj, ini adalah fi'il amr tapi diinginkan makna apa? Makna khabar. Paham? Ini pengecualian.
Taib qala Yasin fi hasyatihi 'ala al-faqihi wa yajuzu an yakuna bi makna ya i'tadda birrami ay i'taqidil i'tidada bihi fayakunu baqiyan 'ala talab. Dan boleh untuk apa? Perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam irmi wala haraj bermakna apa? I'tadda birrami, yaitu yakinlah tentang apa? Tentang sahnya pelemparan jumrah tersebut. Ini mana i'tadda ay i'taqidil i'tidada bihi. Maksudnya apa? Irmi wala haraj, yaitu yakinilah bahwasanya ya melempar jumrah yang sudah dilakukan itu apa? Sah. Tidak mengapa. Sehingga fayakunu baqiyan 'ala talab, sehingga dengan makna ini tetap apa? Lafaz irmi itu tetap pada makna talab. Dia menunjukkan makna talab, yaitu apa? Permintaan atau perintah. Paham? Ini dari sisi lafaz, dari sisi apa? Makna ya khanifillah. Tapi makna asal untuk fi'il amr jelas menunjukkan zaman apa? Mustaqbal abadan. Tayyib. Kenapa? Karena dia punya dua kemungkinan, yaitu matlubun bihi husulu ma lam yahsul au dawamu ma hasala. Tayyib. Ini alamat yang pertama, yaitu dalalatuhu 'ala talab, yaitu binafsi. Kemudian alamat yang kedua yang harus ada qabuluhu ya al-mukhatabah. Nah, harus menerima ya mukhatabah. Dalam hasyiyah tambahan wa kadzalika nun at-taukid bila syartin. Demikian pula dia bisa menerima nun taukid tanpa persyaratan. Baik, bisa menerima nun taukid. Nahu aqbilanna. Aqbil, nah, ditambah dengan nun taukid. Aqbilanna. Nah, qum menjadi qumanna. Tapi syarat yang paling menonjol adalah dua yang disebutkan dalam syarah. Qala wa dzalika nahwu qum fa innahu dalun ala talabil qiyam. Ini jelas. Qum menunjukkan apa? Permintaan untuk berdiri. Wa yaqbalu ya al-mukhatabah, dan dia bisa menerima ya mukhatabah. Taqulu idza amartal mar'ah qumi. Engkau katakan apabila memerintah seorang wanita, qumi, berdirilah kamu satu orang wanita. Fakadzalika uq'ud waq'udi. Nah, duduklah. Wadhhab wadhhabi. Qala Allah Ta'ala fakuli washrabi wa qarri 'aina. Di sini semuanya apa? Perintah untuk na'am mar'ah, yaitu Maryam rahimahullahu ta'ala. Tapi sekarang i'rabnya Iqra ya Abdullah. Al-i'rab al-fa' al-sifah kulli fi'lu amrin mabniun 'ala hadfin nun wal ya dhamir. Kenapa mabniun 'ala hadfin nun? Padahal kalau fi'il amr asalnya apa? Mabniun 'ala sukun, ya tidak? Sekarang kenapa kok kuli ini mabniun 'ala hadfin nun? Nah, ahsanta, karena asalnya apa? Dari af'alul khamsah, atau yang lebih bagus lagi namanya apa? Amtsilatul khamsah. Amtsilatul khamsah yaitu dari fi'il mudhari apa? Ta'kulina. Kemudian diubah menjadi fi'il amr menjadi kuli, sehingga mabniun 'ala hadfin nun. Terus ya dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-waw harfun ataf ishrabi i'rabu ka'i'rabi kuli wa kadzalika qarri 'ainan mansubun ala tamyiz. nah, ainan tamyiz. Tayyib. Ini jelas.
Jadi kalau yang kemasukan ya mukhatabah maka mabniyun ala hadfin nun karena asalnya adalah apa? Fi'il mudhari' min amthilatil khamsah ta'kulina. Qala falau dallatil kalimatu ala talab wa lam taqbal ya al mukhatabah. Sekarang beliau berbicara tentang kondisi suatu kalimat yang hanya menerima salah satu tanda tadi, tapi tidak bisa menerima kedua-duanya. Beliau katakan seandainya suatu kata dia menunjukkan talab, tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah nahwu sah. Naam, bimakna uskut. Wa mah bimakna ukfuf. Au qabilat ya al mukhatabah walam tadulla ala talab nahwu anti ya hindu takumina wa takulin lam yakun fi'la amrin. Ya. Kalau hanya menunjukkan talab tidak bisa dikatakan fi'il amr. Atau hanya menunjukkan ya hanya bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan talab, ini juga tidak bisa dikatakan fi'il amr. Sekarang kita ambil yang hanya bisa menerima hanya yang menunjukkan makna talab tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah, contohnya sah. Sah bimakna uskut. Ini namanya apa? Sah ini isim fi'il amr. Nah, isim fi'il amr mabniun ala as-sukun. Dan diingat dulu berhubungan dengan sah dan sahin. Ya, sahin, tanwin apa ini pada sahin? Tanwinut tankir. Ya, sehingga menunjukkan apa? Nakirah. Nah, berarti bedanya sah dan sahin apa, Muhammad? Dari si makna sah dan sahin. Kalau tanwin ini tanwin tankir pada sahin, berarti bagaimana maknanya? Kalau sah, kalau sahin apa? Diam yang bagaimana? Apa Ahmad? Kalau sah diam dari satu pembicaraan. Kalau sah diam dari semua pembicaraan. Nah, karena dia tankir ikhwani fillah bermakna nakirah. Kalau sahaba perintah untuk diam dari pembicaraan tema itu, kita ganti tema lain. Misalnya, seorang berkumpul kemudian menggibah saudaranya, kemudian ada seorang yang mengingkarinya, sah, diam. Dalam artian diam kita dari pembicaraan yang berdosa ini karena ghibah. Nah, tapi boleh bicara enggak perkara yang lain? Boleh. Ini kalau sah. Tapi kalau dikatakan sahin, ini untuk diam total. Misalnya apa? Dalam khutbah Jum'ah misalnya, sebelum khutbah seorang memperingatkan anaknya. Ini sebelum khutbah, tapi kalau setelah khutbah dimulai boleh tidak? Tidak boleh. Nah, dia katakan kepada anak sahin. Tayyib. Maksudnya diam dari semua pembicaraan. Bimakna uskut. Nah, dia memiliki makna talab tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah, maka tidak dikatakan fi'il amr. Demikian pula mah bimakna ukfuf, yaitu tahan. Tayyib, tahan. Cuma ikhwan fillah tentang pemaknaan di sini mah dengan ukfuf ada khilaf. Ya, lihat ta'liq nomor 2. Iqra Zakaria. Nah, maksudnya apa? Fassarahunal qasira bil muta'addi. Al-qasir yakni mah. Mah ini sebenarnya tidak membutuhkan Alhamdulillah. Ya, kalau dimaknakan dia qasir, yaitu seperti fi'il lazim. Tapi dimaknakan dengan muta'addi. Nah, dengan ukfuf. Tayyib. Ini makna
fassarahunal qasira bil muta'addi. Terus Mana dzalika fi syuhur qala rahimahullah ta'ala wa ma bimakna inkafif. wa la taqul bimakna itu kama yaqulu katsirun minhum li'anna uktu yata'adda wa ma la yata'adda. Nah, dan Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala sendiri dalam Syudzurudz Dzahab, beliau apa? Melarang memaknakan mah dengan apa? Muta'addi. Tapi di sini beliau apa? Malah maknakan dengan muta'addi. Qala rahimahullah wa mah bimakna inkafif. Mah bimakna inkafif, dan ini yang lebih utama ikhwan fillah, mengartikan mah dengan inkafif. Nah, sebagaimana tarjih beliau dalam Syudzurudz Dzahab. Demikianlah manusia ikhwan fillah, terkadang dalam suatu kitab beliau atau seseorang merajihkan suatu pendapat, di kitab yang lain beliau apa? Beliau bantah sendiri. Nah, manusia sekarang berpendapat A dan besok bisa berubah berpendapat B. Apalagi dalam permasalahan ilmu seperti ini. Wala taqul bimakna uqfuf kama yaqulu katsirun minhum. Dan jangan sampai apa? Engkau mengatakan bahwasanya manamah itu uqfuf sebagaimana kebanyakan mereka mengatakan, termasuk beliau sendiri dalam qatrun nada ini. Kenapa? Li'anna uqfuf yata'adda wa mah la yata'adda. Dikarenakan uqfuf itu muta'addi sedangkan mah itu apa? Tidak muta'addi. Ini pendapat beliau. Cuman ya dibantahi oleh yang lain. Istamir. Qala Ubadah fi hasyatihi ala syurut mu'allaqan ala kalam Ibnu Hisham wa la dzalika. Nah, qala rahimahullah ta'ala, qala Ubadah fi hasyatihi ala syudur mu'alliqan ala kalam Ibnu Hisham. Ya, Ubadah dalam hasyah beliau terhadap Syudzurudz Dzahab memberikan ta'liq kepada kalam Ibnu Hisham di atas bahwasanya apa? Jangan memaknakan mah dengan uqfuf, karena tidak boleh apa memaknakan fi'il yang lazim dengan muta'addi atau suatu makna yang lazim dengan fi'il muta'addi. Wa rudda dzalika bi annahu ghairu muttarid. Ya, dibantah yang demikian itu bahwasanya perkara tadi ghairu muttarid, yaitu tidak bisa dipukul rata. Maksud muttarid itu bisa berlaku pada semua kondisi, tidak ada pengecualian. Kenapa? Fa inna amin bimakna istajib la yata'adda. Wastajib yata'adda. Dikarenakan amin, ya amin yang kita baca dalam doa, amin bermakna ya Allah kabulkanlah doa kami. Itu tidak muta'addi. Tapi apa? Dimaknakan apa? Dengan istajib, dan itu maknanya ta'addi. Nah, muta'addi. Baik, itu yang pertama. Warudda aidan bi annahu sumi'a fi uqfuf an ta'addi wa adamu. Demikian pula, didengar dalam uqfuf ini, bahwasanya dia itu bisa muta'addi dan tidak apa muta'addi. Sehingga apa? Kalau seseorang memaknakan mah dengan uqfuf, kalau dia menginginkan makna ghairu muta'addi, betul tidak? Betul. Baik. Ini yang kedua. Kemudian walau sullima maqalahu falanusallimu annahu yamtani'u tafsiru ghairil muta'addi bil muta'addi wal as. Kalau seandainya ya kita terima apa yang beliau katakan, yaitu Ibnu Hisham bahwasanya uqfuf itu muta'addi. Ini. Maka apa? Kita tidak menerima bahwasanya terlarang untuk menafsirkan selain muta'addi dengan muta'addi atau sebaliknya. Yang menafsirkan muta'addi dengan selain muta'addi. Baik. Jadi kita tidak bisa menerima kaidah yang dibawakan oleh Ibnu Hisham bahwasanya memaknakan ghairu muta'addi dengan muta'addi itu sesuatu yang salah. Baik. Waladhi awqa'al mu'allif waladhi awqa'al mu'allifa
Fima qalahu qauluhum ismul fi'li ya'malu amala fi'lihi fit ta'addi wal luzum. Wa la'allahum jarru fihi 'alal ghalib. Dan perkara yang menjadikan mu'allif jatuh pada perkara ini yaitu perkataan mereka bahwasanya isim fi'il itu beramal dengan amalan fi'ilnya dari sisi apa? Muta'addi maupun lazimnya. Jadi kalau isim fi'il itu apa? Bermakna lazim, ya harus dimaknakan lazim. Ini maksudnya. Kalau muta'addi harus dimaknakan muta'addi. Dan kemungkinan mereka itu menyebutkan kaidah ini ya berjalan di atas ghalibnya, berjalan di atas mayoritas, tapi tidak diinginkan keseluruhan. Jadi jarru bihi 'alal ghalib maksudnya apa? Mereka berjalan di atas mayoritas. Walaupun tentunya ada pengecualian. Aw annahu ya'malu 'amala fi'lihi in sawahu fit ta'addi wa ghairihi. Atau apa? Dia itu beramal dengan amalan fi'ilnya apabila apa disamakan dari sisi muta'addi dan yang lainnya dan tidak muta'addi. Wa qala Faishi yasihu tafsirul lazim bil muta'addi wa bil 'aks. Walakin kullun minhuma khilaful aula faqat. Nah, ini pendapat yang pertengahan ya Khanifillah. Al-Faisi mengatakan benar atau boleh atau sah sama saja menafsirkan lazim dengan muta'addi dan sebaliknya. Akan tapi ya masing-masing dari kedua perkara ini menyelisihi apa yang utama saja. Menafsirkan muta'addi dengan lazim atau menafsirkan lazim dengan muta'addi ini menyelisihi yang utama, khilaful aula. Baik. Fa in kana intiqadul musannifi alaihim likaunihim akhta'u fa mamnu'. Apabila intiqad musannif yaitu siapa? Ibnu Hisham. Kritikan musannif tatkala memaknakan lazim dengan muta'addi itu yang dimaksudkan beliau adalah mamnu' yaitu terlarang, maka ini tidak bisa diterima. Baik. Ya, maksudnya kalau intiqad dari Ibnu Hisham bahwasanya tidak boleh untuk memaknakan lazim dengan muta'addi itu adalah bahwasanya mereka itu telah keliru, maka ini tidak boleh. Kenapa? Lima nassa alaihil Jarbardi min annahu yasihu tafsirul qasir bil muta'addi wa aqsud. Dikarenakan apa yang telah ditegaskan oleh Jarbardi bahwasanya boleh saja atau sah saja menafsirkan ya yang qasir dengan muta'addi atau sebaliknya. Illa annahu khilaful aula, hanya saja yang demikian itu apa? Menyelisihi yang utama. Baik. Wa in kana intiqadul musannif alaihim likaunihi khilafal aula fa musallam. Dan apabila intiqad musannif itu terhadap mereka ini yang mengartikan lazim dengan muta'addi karena itu menyelisihi yang utama, maka musallam, bisa diterima. Paham? Jadi ini berhubungan dengan pembahasan makna mah dengan uqfuf. Baik. Dan kita ambil faedah faidah dari sisi lughawiyah. Penafsiran suatu isim fi'il yang bermakna lazim. Itu yang utama adalah kita tafsirkan juga dengan makna lazim. Ya. Sehingga kalau mah kita maknakan yang utama dengan apa? Inkafif. Ya, mah bermakna inkafif, yaitu tahan di. Baik. Berhenti. Ini maksud mah. Baik, ini yang lebih utama. Walaupun apa? Kalau mah dimaknakan dengan uqfuf boleh tidak? Boleh, tapi khilaful aula. Kenapa? Karena uqfuf makna yang lebih kuat adalah makna muta'addi. Walaupun di sana ada yang mengatakan uqfuf juga bisa bermakna lazim. Jadi kaidah ikhwanifillah bahwasanya menafsirkan lazim ya harus dengan lazim dan muta'addi harus dengan muta'addi, ini bukan merupakan kaidah yang muttarid dan bukan keharusan. Bahkan boleh untuk menafsirkan lazim dengan muta'addi walaupun itu khilaful aula.
Kemudian untuk kondisi yang kedua, ya, suatu fi'il yang dia bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak bisa menunjukkan makna talab. Contohnya nahwu anti ya Hindu takumina wa takulin. Syahidnya mana Ahmad? Takumin dan takulin. Nah, lam yakun fi'il amrin, maka dia bukan fi'il amr, tapi fi'il apa seperti ini? Apa? Takumin, takulin. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari'. Dia menunjukkan na'am apa makna? Apa? Makna khabar, ya kan? Nah, khabar untuk sesuatu yang hal atau mustaqbal. Baik. Bukan makna tolak. Tapi dia bisa menerima ya mukhatabah. Contohnya ini takumin dan takunin. Baik. Perhatikan hasyiah. Bal huwa ismu fi'li amr kama fil awal. Maksudnya apa? Isim fi'il amr kama fil awal maksudnya apa? Apa kahwa? Maksudnya ini, maksud huwa ismu fi'il amr kama fil awal, untuk kita pahami hasyiah. Ketika Ibnu Syam mengatakan lam yakun fi'la amrin, kemudian dikasih ta'liq bal huwa ismu fi'il amr kama fil awal, maksudnya ya awal itu, yaitu yang apa? Seperti pada mah, yaitu seperti pada mah pada apa? Kondisi yang bermakna tolak tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah, ya. Seperti mah isim fi'il amr. Karena dia menunjukkan tolak tapi tidak menerima ya mukhatabah. Wa fi'lu mudhari' kama fi tsani, dan fi'il mudhari' sebagaimana pada kondisi yang kedua, yaitu kapan? Menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan tolak. Paham? Baik. Dengan ini kita ketahui pembagian dari sisi apa? Tolak dan menerimanya ya mukhatabah terbagi jadi 3 suatu kalimat. Suatu kata terbagi jadi 3. Yang bisa menerima ya mukhatabah dan sekaligus menunjukkan tolak itu adalah apa? Fi'il amr. Yang hanya menunjukkan tolak saja tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah itu apa? Isim fi'il amr. Yang hanya bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan tolak, fi'il mudhari'. Lalu bagaimana dengan apa tadi? Litakuli. Litakuli. Ini kan dia menunjukkan perintah, menunjukkan tolak, juga bisa menerima ya mukhatabah. Dia kan dengan wasithah. Nah, dia menunjukkan tolak tapi dengan wasithah lam. Padahal yang kita inginkan menunjukkan tolak di sini dengan sendirinya. Nah, itu ringkasan untuk permasalahan hari ini. Naktafi bihadza subhanallahi.